Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dava Zaki Andika. Saya berasal dari Fakultas Vokasi, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 23171072. Di sini saya membuat video ini untuk tugas akhir dari praktikum PBO saya, yaitu praktikum pemrograman berorientasi objek. Sebagai pembukaan, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah saya buat. Yang pertama, proyek ini berjudulkan tentang data gudang. Proyek ini saya buat untuk memudahkan para anggota karyawan yang ingin memonitoring data barang yang masuk dan keluar di gudang. Lanjut untuk pembukaan, saya akan menjelaskan garis besar dan fitur-fitur dari proyek ini. Yang pertama, proyek ini adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan menggunakan Java GUI yang dibuat menggunakan NetBeans. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan data barang yang ada di gudang. Dan berikut adalah fitur-fitur utama dari aplikasi ini. Yang pertama adalah tambah data barang. Pengguna dapat menambahkan data barang baru ke dalam sistem dengan mengisi informasi seperti nama barang, kode barang, tipe barang, dan jumlah barang. Kemudian ada hapus data barang. Pengguna dapat menghapus data barang yang tidak diperlukan lagi dari sistem. Jadi ketika seorang jika ingin menghapus data seperti menghapus data obeng, kita tinggal bisa menyeleksi yang mana yang ingin kita hapus, kemudian menekan tombol delete. Kemudian adalah tampilan data. Data barang yang telah dimasukkan akan ditampilkan ke dalam sebuah tabel untuk memudahkan monitoring dan pengelolaan. Jadi setelah data diisi, kemudian setelah menekan tombol save, maka dia akan tersimpan ke dalam tabel. Kemudian lanjut untuk penjelasan desain. Di sini saya menggunakan gPanel untuk background dari project saya. gPanel sendiri itu berfungsi di sini sebagai panel utama dan panel tambahan untuk mengatur layout aplikasi. Kemudian adalah glabel untuk memberikan informasi atau keterangan pada input dan table. Kemudian adalah gTextField. gTextField ini fungsinya untuk input data barang. Kemudian adalah gbutton, yaitu adalah tombol aksi untuk menyimpan dan menghapus data. Kemudian ada gtable, table untuk menampilkan data barang. Kemudian saya mengubah nama-nama variabel dari gTextField, gbutton, dan gtable. Yang pertama adalah gTextField. Di sini saya mengubah nama variabel yang menjadi tf nama barang, dan juga kode barang adalah tf kode barang. Kemudian tip barang adalah etf tip barang. Kemudian jumlah barang adalah tf jumlah barang. Kemudian untuk nama variabel dari button save ini saya mengubah menjadi btn save. Untuk button delete saya mengubahnya menjadi btn del. Dan kemudian terakhir untuk table saya mengubah variabelnya menjadi table data. Kemudian untuk access modifier yang saya gunakan pada variabel-variabel ini, saya menggunakan modifier protected agar nantinya ini bisa diedit dari kelas yang lain atau bisa diedit dari kelas turunannya. Kemudian lanjut untuk penjelasan kode secara singkat. Di sini saya membuat 3 kelas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang main Java saya. Pada main Java ini, saya membuat 2 program, yaitu pendataan data, new pendataan. Yaitu untuk membuat objek baru dari kelas pendataan, kelas pendataan. Kelas pendataan adalah turunan dari input data yang mengatur logika aplikasi dan interaksi dengan pengguna. Pendataan adalah nama kelas yang mengatur fungsi-fungsi utama dalam kelas aplikasi gudang. Kemudian untuk program yang kedua, data set visible true. Di sini, metode set visible true digunakan untuk menampilkan jendela GUI yang telah dibuat. Tanpa memanggil metode ini, jendela GUI tidak akan terlihat meskipun telah dibuat.
Lanjut untuk kelas yang kedua, yaitu input data Java. Ini adalah kelas yang mengatur antar muka pengguna dan komponen GUI. Pada kelas inilah saya membuat tampilan dari dari project saya. Saya menggunakan palet dari yang sudah disediakan dari NetBeans. Kemudian lanjut untuk kelas yang ketiga, yaitu pendataan Java. Ini adalah kelas turunan dari input data yang menangani logika aplikasi seperti penambahan dan penghapusan data. Jadi fungsi dari pendataan Java ini saya membuatnya sebagai untuk mengedit interaktif-interaktif dari palet-palet yang ada pada input data Java. Kemudian lanjut untuk metode yang saya gunakan. Di sini saya membuat 5 metode. Yang pertama adalah metode tampilan awal. Metode tampilan awal ini fungsinya untuk mengatur tampilan awal tabel. Yang kedua adalah metode tambah data gudang. Pada metode ini, saya membuatnya untuk menambahkan data barang ke dalam gudang, ke dalam table. Kemudian adalah void table clear, method clear. Fungsi dari method clear ini adalah untuk membersihkan input setelah data ditambahkan. Jadi misalnya saya sudah mengisi keempat dari text field ini, maka method clear ini akan membersihkan atau merefresh atau mengosongkan hasil-hasil yang sudah saya inputkan. Kemudian untuk metode yang keempat adalah button save. Button save ini adalah untuk menyimpan data barang dan membersihkan input. Kemudian lanjut untuk metode yang terakhir adalah button del untuk menghapus data barang yang telah dipilih dari tabel. Lanjut kemudian untuk operasi logika yang dipakai pada project ini, di sini saya menggunakan action listener untuk menenangi aksi dari tombol simpan dan hapus. Kemudian untuk logika yang kedua adalah default table model. Default table model ini untuk menambahkan dan menghapus baris pada table. Kemudian setelah saya menjelaskan berbagai bagian-bagian dari proyek saya seperti kelas yang saya buat, metode yang saya gunakan, desain yang saya gunakan, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari aplikasi saya. Aplikasi data gudang ini bekerja melalui beberapa tahapan utama, mulai dari input data hingga menampilkan data dalam tabel. Berikut penjelasan langkah-langkah atau tahap-tahap dari cara kerja dari aplikasi ini. Yang pertama dimulai dari inisialisasi aplikasi. Aplikasi dimulai dari main yang berfungsi sebagai titik masuk utama. Objek dari kelas pendataan dibuat dan ditampilkan. Kedua, mempersiapkan tampilan awal. Kelas input data bertanggung jawab atas antarmuka pengguna. Di sini komponen GUI seperti gTextField, gButton, dan gTable diinisialisasi dan diatur. Kemudian para tabelnya, di sini saya membuat metode tampilan awal untuk mengatur tampilan awal tabel. Kemudian untuk masalah menenangi input data, user diminta untuk memasukkan data barang melalui gTextField yang disediakan. Seperti gTextField dari nama barang, gTextField dari kode barang, gTextField dari tipe barang, dan gTextField dari jumlah barang. Kemudian ketika button save ini ditekan, maka event listener akan memanggil aksi ini dan memanggil metode dari tambah data gudang untuk menambahkan data ke dalam tabel yang sudah disediakan. Kemudian untuk menampilkan data dalam tabel, data yang dimasukkan oleh pengguna akan ditampilkan ke dalam gTable dengan bantuan default table model. Metode tampilan awal akan dipanggil untuk mengatur model table pada saat inisialisasi. Kemudian untuk menghapus data, user dapat memilih baris data yang ingin dihapus dari tabel. Ketika tombol button del ditekan, event listener akan memanggil aksi dari button del untuk menenangi aksi ini dan menghapus baris yang dipilih dari user pada tabel. Jadi secara singkatnya saya akan menjelaskannya melalui demo yang saya akan tampilkan saat ini. Jadi saat pertama kali
aplikasi ini dijalankan, maka main akan menginisiasi objek pendataan dan kemudian menambahkan GUI. Kemudian user di sini diminta untuk menginputkan 4 data yang akan disimpan kemudiannya. Seperti contoh di sini saya akan membuat nama barang adalah biskuit. Kemudian untuk kode barangnya di sini saya membuatnya sebagai contoh dari standar operasi pabrik, mungkin saya akan membuatnya sebagai F54 atau yang bisa disebut dengan food dengan kode barang 54. Kemudian untuk tipe barang sini saya akan membuatnya food karena ini adalah uh, barang konsumsi. Kemudian untuk jumlah barang saya akan membuatnya sebanyak 87. Kemudian jika tombol button save ini ditekan, maka data akan ditambahkan ke default table model, kemudian data table diperbaharui. Kemudian untuk menampilkan data yang telah diinput akan ditampilkan dalam JTable. Kemudian untuk hapus data, user di sini bisa memilih baris yang ingin dihapus, kemudian menekan tombol button delete untuk menghapus data dari default table model. Kesimpulannya, aplikasi data gudang ini bekerja dengan mengelola input pengguna untuk menambahkan, menampilkan, dan menghapus data barang menggunakan antarmuka yang interaktif. Penggunaan action listener untuk event handling dan default table model untuk pengelolaan data table adalah inti dari cara kerja aplikasi ini. Demikian video presentasi yang saya buat. Bila kata ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Di sini saya Dava Zaki Andika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.